Ini dari Alfi Orang ya, Dari sana kok, dari sana. ada dua surat diperlihatkan dan juga itu anak. Ini mewakili pribadi ya, bukan dari saksi kan ya? Bukan dari pribadi kan ya? Atau dari dinas pribadi? Ada surat ini ya? Sebenarnya nggak boleh. Surat izin ya? Atau surat izin? Sebelum itu disusulkan Pak ya? Apa ini ya? Mau lihat dari nomor silakan. Untuk yang satu dulu Pak Tata yang sudah membawa. Kalau untuk Bu Ana nanti menyusul lagi. Apa ini yang nanti di ini masuk. Saya tidak pernah tanggung jawab ini. Terima kasih Pak. Jadi bukti-bukti yang nanti dihadirkan dicek kembali kelengkapannya dan sampai tertinggal di sini. Oh ya. Nah, terhadap saksi yang dihadirkan oleh pemohon tidak ada keberatan Pak ya? Tanggapannya gimana? Mohon izin majelis. Ya. Ini saksi sebagai saksi apa ini? Fakta. Saksi fakta. Dari? Oh. Berarti kalau saksi fakta berarti lembaga loh berarti. Bukan pribadi kan? Apa ya? Keterangan-keterangan yang Anda lihat, yang Anda ketahui, yang Anda lihat. Apapun ini saksi yang dari pengalaman beliau kerja. Berarti bukan dia sebagai PPID. Karena mereka itu di Kominfo kan PPID kan di sana kan? Ya. Kan tapi ya? Bukan PPID. Termasuk dalam kapasitas dia sebagai jabatan PPID. Ya udah nanti kita lihat dulu. Ya, nanti kalau memang ada tanggapan keberatan, tidak ada punya hak untuk Ya. Tapi kalau tidak berbahaya. Ya kita dengar dulu sudah. Ya. Sebelumnya majelis akan menetapkan dulu identitas dari yang sebelah kanan ya, nama Kata swasta dinata. katakan lagi ya. Warga negara. Dan sebelah kiri dengan siapa? Mana lagi ya? Alamat. Kami ya. Warga negara Indonesia. ya. Keduanya tahu dengan ini sebagai pemohon harus DPRD Kabupaten Karawang. Alatnya ya, tidak ada hubungan kerja maupun hubungan keluarga. Tidak ada ya. Kalau dengan kuasanya dengan Pak Karwa ada hubungan kerja, ada hubungan keluarga, Ada keluarga. tidak ada ya. Kerjaan ya pasti ya, tapi tidak dijadi oleh Pak Karwa.
Selanjutnya dengan perkumpulan pemantau keuangan negara PKN. Ada hubungan keluarga maupun Nggak ada. dan Karena Pak Taksi Hutang, Mas ini prinsipal, dengan belum ada ya, dengan satunya Pak Marojak. Marojak. Marujak. Marojak. Ya. Oke, untuk kedua saksi bersedia untuk disumpah ya. Ini juntung korban hakim dulu. Bisa kok. Anong gamot mo cutahi? Bagaimana cutahi dong tuh? Ya. Nah, kan. Ya. Nanti ikuti lafal yang majelis. Betul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Saksi yang mana dulu yang mana dihadirkan? Anak untuk Pak apa silakan keluar dari ruangan ini dulu ya, yang di luar. Ibu Nana, silakan lalu diambil mic-nya biar suaranya jelas karena kami dekat di antara. Nah, kepada pemohon ya Pak Karla silakan terkait dengan saksi ini ya sebelum diambil keterangannya ini selain disaksikan oleh pengunjung yang hadir pada hari ini ya sudah disaksikan oleh saya karena saksi yang benar dan sebenarnya yang kita dari penghormat waktu Pak Karla silakan untuk digali saksi ini dihadirkan saksi fakta yang terkait dengan ini di Kemeninfo ya ini ya dari dinas ya. Nah, silakan untuk digali melalui majelis dan apa saksi ya, saya panggil saksi ya. Saksi. Apa betul saksi bekerja di Kominfo? Ya benar, saya punya komunikasi informasi Kabupaten Karawang. saksi boleh menghadap ke depannya aja ya, ke depannya juga. Silakan kalau nggak jelas nanti biar di luar. Kalau tahu apa ya badan saksi? Saya sebagai peranata humas ahli muda atau ketua tim substansi komunikasi publik pada bidang informasi komunikasi publik. Ya apa? Saya sejak Desember 2021. Kalau tupoksi Kominfo, kasih informasi ini apa yang tahu? Ya, memang Kominfo sebagai pejabat pelaksana informasi dokumentasi Kabupaten Karawang, kita melaksanakan pelayanan informasi publik untuk Kabupaten Karawang mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi PPID pada seluruh perangkat daerah Kabupaten Karawang, termasuk juga sektor. Berarti dinas itu berada bedanya di Kominfo. Ya, PPID utamanya ada kepala dinas Kominfo dan saya sebagai bidang pendukung di pelayanan informasi publik. Saksi. Anak kalau misalkan ada permohonan informasi publik ya, mulai dari dinas-dinas, itu ada informasi atau Kominfo yang mau? Ya benar, sebagian ada yang koordinasi melaporkan kepada Kominfo, tapi untuk PPID pada desa itu masing-masing desa, sebagian desa ada yang koordinasi, tapi banyak juga desa-desa yang tidak koordinasi dengan Kominfo karena berdiri sendiri sesuai aturannya. Saksi mengetahui ada permohonan informasi publik dari PKN ya kepada Dewan Daerah Negara atau enggak? Ya betul, kami mengetahui permohonan PKN kepada Sekwan dan Sekwan berkoordinasi pada saat itu kepada Kominfo. Masih ingat kapan? Sekitar bulan Maret tahun 2022. Ya. Masih ingat nggak apa yang dimohonkan informasi? Oh ya, sebagian saya ada ingat tentang dokumen barang dan jasa tahun 2020-2021,
kemudian juga tentang bukti belanja perjalanan dinas tahun 2016 sampai 2021, kira-kira seperti itu. Kemudian juga bukti belanja makanan minum, pengadaan mebel dan sebagainya. Saya lihat sangat banyak yang diminta oleh PKN kepada Satuan. Baik. Terkait permohonan itu ya, apakah saya perlu memberikan atau bagaimana? Satuan bersedia untuk memberikan informasi berupa laporan umumnya saja. Ringkasan. Ringkasannya, betul, berupa ringkasannya saja. Itu disampaikan kepada pemohon bagaimana? Disampaikan kepada pemohon. Tanggapan dari pemohon apa? Menerima atau ini? Saya kurang tahu, maaf saya lupa karena kejadiannya udah lama pada saat itu. Apakah betul kaitan dengan permohonan informasi publik yang terkait kepada saya itu terjadi sengketa di komisi betul? Ya benar, terjadi sengketa pada tahun 2022. Tapi sebagai apa? Anak hadir. Kebetulan saya hadir, diberikan kuasa juga dari sekretariat, diberikan kuasa dari atasan PPID, Sekda, dan juga hadir sebagai PPID di Kominfo yang juga disengketakan oleh PKN. Yang atas nama dinas Kominfo dan atas PPID Kabupaten. Oh berarti Kominfo juga diminta itu? Ya benar, ya. Di Kominfo disengketakan juga oleh pemohon PKN. Kapan Kominfo diminta? Sengketanya pada saat itu dilaksanakan gabungan. Kalau untuk Kabupaten Karawang, 6 register sekaligus dilaksanakan pada pemeriksaan awal pertama, dan pada saat itu juga gabungan dari banyak kabupaten kota yang lain. Kalau nggak salah kira-kira sekitar 18 atau 20 register sekaligus dilaksanakan sidang pemeriksaan awal pada saat itu. 6 register untuk Kabupaten Karawang. Yang 6 register itu mana saja maksudnya? Untuk 6 register pada saat itu Satuan, kemudian Kominfo, kemudian Desa Balonggatu, Desa Bengwe, Desa Wanasari, Desa Telaga Jaya, 6 register. Dan juga kabupaten kota yang lainnya banyak register juga. Ketika sidang pertama masih ingat nggak tanggal berapa? Sidang pertama tahun 2022 sekitar bulan Agustus tahun 2022. Ya, Agustus 2022. Selanjutnya sidang selanjutnya, iya, kapan? Sidang pada saat itu sidang ditunda karena majelis memutuskan pemohon belum melengkapi lembar berita negaranya sebagai syarat pemohon informasi publik. Jadi sidang diputus untuk ditunda. Kemudian baru dimulai lagi sekitar bulan Mei tahun 2024, 2 tahun setelah pemeriksaan awal di awal itu tahun 2022. Ditunda karena pemohon kurang lengkap. Iya betul, waktu itu pemohon belum melengkapi dokumen berita negaranya. Waktu itu sampaikan yang misalkan jangka sampai kapan? Itu berarti apa? Saya tidak ingat pasti, memang saya nggak mendengar majelis memberikan jangka waktu itu. Tapi saya nggak pasti. Nah, untuk permohonan informasi ke sektor ya, apa sekarang sudah ada putusan? Ya, sudah ada putusan pada September 2024. Tadi saksi katakan inspektor juga diminta ya? Ya benar, inspektorat juga diminta. Apa ini permohonannya? Kalau permohonan informasi inspektorat waktu itu juga berkoordinasi ke PPID Kabupaten sekitar bulan Agustus tahun 2022. Itu permohonan pertama dari PKN. Tapi baru sengketanya di Januari 2024. Ya, lebih kurang 2 tahun juga. 2 tahun ya, berarti Ya. 2022 itu tidak ada ya? Tidak ada. Jalannya 2024. Ya. Nah, untuk yang inspektor tahap surat itu juga. Inspektorat suratnya dibalas oleh inspektorat dan disampaikan kepada pemohon. Sampai dengan surat keberatan dari pemohon pun, dari inspektorat pun memberikan jawaban surat keberatan kepada pemohon bahwa ya gitu. Baik. Nah, terkait dengan jawaban dari Setwan ya. Ini apa di sini?
keberatan jawabannya itu jawaban dari apa memberikan informasi atau bagaimana? Dari satuan tidak tersedia untuk memberikan informasi. Dokumen yang diminta pertama pertimbangannya adalah satu, memohon dalam jumlah yang sangat banyak, yaitu dari tahun 2016 sampai 2021. Kemudian juga yang kedua, bahwa pemohon bukanlah instansi yang berwenang untuk mengaudit. Pertimbangan kita seperti itu. Pertama, jumlah yang diminta sangat banyak. Kemudian kedua, pemohon bukan yang berwenang untuk mengaudit. Ya, nanti langsung lagi ya. Orang kepada pemohon lebih. Oke. Terima kasih kepada Ibu Saksi sebagai saksi yang sudah profesional di Dinas Kominfo ya, dan merangkap juga sebagai Humas dan PPID ya. Ya, benar. Artinya sudah paham dengan Undang-Undang 14 tahun 2008 kan? Saya masih mempelajari Pak, belum terlalu menguasai. Jadi sudah paham lah sebagai PPID kan gitu kan. Terus sudah paham kan tentang Perki 1 tahun 2013? Perki 1 2021 sekarang Pak. 2013 sudah paham? Tentang standar layanan informasi publik itu di Perki 1 2021 sekarang. Yang kami tanya Perki 1 tahun 2013. Saya tidak paham. Kasih. Yang kedua yang kami tanyakan, Ibu paham nggak tentang PP 43 tahun 2018 Saya tidak paham Pak. tentang peran serta masyarakat? Saya tidak paham. Ibu paham nggak tentang pasal 41 Undang-Undang 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi? Saya tidak menguasai Pak. Ya, pantaslah Ibu bilang tadi sampaikan kepada majelis bahwa pemerintah keuangan negara dan merayat tidak berhak untuk ikut melaksanakan kontrol terhadap keuangan penyelenggara negara. Dan Ibu suka sampaikan bahwa pemantau keuangan negara itu tidak melaksanakan penyidikan seperti apa yang disebutkan undang-undang. Ini yang pertanyaannya ya. Oke. Ya, sudah untuk menanggapi lain. Siap. Bukan ahli ya, dari pertanyaan aja. Siap. Ahli terlalu. Jadi kalau kami lihat kesaksian daripada saksi ini tidak relevan kami lihat ya dengan keberatan daripada pemohon keberatan ini. Tidak ada pertanyaan. Cukuplah. Apa aja ya? Kalau kami lihat tidak relevan. Terima kasih. Jadi perjuangan aja dalam. Siap. Baik, terus. Ya. Masih ya, terkait dengan permohonan informasi yang diberikan pada dari para terkait ini, saudara tahu ya, sampai mana informasi yang diminta oleh pemohon gitu ya dalam terkait ini. Informasi yang sudah diberikan berdasarkan dengan daya putusan dari ini yang mulia, saya menyampaikan informasi yang diminta oleh pemohon PKN. Pertama itu adalah dokumen kontrak laporan pertanggungjawaban pada paket pengadaan pekerjaan di Satuan Kerja DPRD tahun 2020-2021. Kedua, dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa sebagai mana dimaksud Perki 1 yang terdiri atas HPS serta riwayat HPS, sertifikasi teknis, daftar kualitas dan harga, jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan, data rencana pekerjaan, dokumen studi kelayakan dan dokumen lingkungan hidup termasuk analisis mengenai dampak lingkungan. Kemudian pada tahap pelaksanaan meliputi ringkasan kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang berkepentingan,
nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak. Kemudian yang kedua, surat perintah mulai kerja. Ketiga, surat pesanan e-purchasing, surat perintah membayar, surat perintah pencairan dana, laporan pelaksanaan pekerjaan, laporan penyelesaian pekerjaan, berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan, berita acara serah terima sementara atau provisional handover, berita acara serah terima atau final handover. Yang ketiga ada laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas antara lain dalam negeri mulai tahun 2016 sampai tahun 2020 beserta fotokopi surat tugas yang sah dari atasan pelaksana SPD yang ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas. Yang C, tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya. Keempat, daftar pengeluaran real sesuai dengan format bagaimana tercantum dalam lampiran 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Kelima, bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan. Dan yang keenam, bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya. Poin yang keempatnya, laporan pertanggungjawaban reses, yaitu perda tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD, dua peraturan gubernur tentang besaran penghasilan net uang jasa pengabdian pimpinan DPRD dan anggota DPRD dan dana operasional pimpinan DPRD. Yang ketiga, keputusan ketua DPRD tentang jadwal pelaksanaan reses. 4. Surat keputusan penunjukan atau pengangkatan tenaga administrasi, pengajuan kebutuhan anggaran reses, rencana operasional kegiatan yang dibuat tenaga administrasi secara tertulis kepada sekretaris DPRD untuk dijadikan dasar permohonan pencairan biaya pendukung kegiatan. Kemudian bukti-bukti fotokopi pembayaran. Komponen biaya penunjang kegiatan reses meliputi A. Honorarium pembawa acara, B. Honorarium pimpinan doa, C. Honorarium tenaga administrasi, D. Honorarium tenaga pelaksana. Tapi Ya. di Artinya sudah dibukti di bawah, tapi dia ya nanti terkait dengan hal yang dinamakan oleh ya itu kan sudah ada di ya katanya kan itu termasuk kepada nilai masuk nominal bidangnya misalnya untuk perjalanan dinas dan lain sebagainya ya sejauh mana dari DPRD ini sudah memberikan informasi yang dimohonkan oleh di pemohon ini dan hal-hal mana yang menurut dari pemohon ini yang belum diberikan oleh DPRD dari Kabupaten Karawang. Ya, jadi yang melihat untuk informasi yang dimohon seperti yang tadi saya sampaikan, berarti di sana meminta data kualitas harga segala macam tentang SP2D, berarti kan memang mencantumkan nominal misalnya. Bukti belanja fotokopi sudah pasti ada angka rupiahnya ada di sana. Terus poin kedua, yang kedua, sejauh mana Dewan Headwan memenuhi permohonan informasi, saya kurang tahu juga, tapi setahu saya Headwan belum memberikan memenuhi dokumen yang diminta karena pertimbangan yang seperti tadi sangat banyak, tidak fokus pada satu permohonan kegiatan saja. Jadi kita bingung untuk memenuhi dokumen yang mana yang bisa diberikan kepada pemohon. Artinya dari Headwan sendiri kesulitan karena terlalu banyak informasi yang diminta oleh si pemohon ya. Dan kemudian kalau untuk keputusan dari Komisi Informasi masih sudah tahu. Saya ingat bahasan sebagian keterangannya bahwa mengabulkan sebagian permohonan informasi yaitu pada pengadaan
barang dan jasa pada sektor? Termasuk dengan pengabulan ya, pengabulan atau Pengikaman ya, pengikaman. Ya, pengikaman itu beberapa informasi yang perlu dikabulkan gitu Kecualikan. ya. Artinya tidak semua diberikan kepada pelapor. Terus kemudian dari Sekwan sendiri setelah putusan ini belum memberikan informasi apapun gitu ya. Belum, setahu saya belum. Terus kemudian setelah adanya putusan KI ini, apakah dari Sekwan sendiri sudah menyiapkan sesuai dengan yang di putusan KI ini? Sektor setahu saya belum menyiapkan karena memang kita melanjutkan ke TUM seperti itu. Rumah belum ya, memang ya? Belum. Belum sampai sekarang. Belum. Terkait dengan hal itu, jika hal-hal yang informasi yang diminta oleh pemohon itu kemudian dihitamkan untuk beberapa poin yang memang perlu untuk dikabulkan, gitu ya. Setahu saksi gitu, apakah itu dari saksi sebagai dari dinas kominfo ya? Apakah hal itu bisa merugikan dari sektor atau bagaimana? Maksudnya yang mulia, kami mempertimbangkan tidak hanya kepada sektornya saja, kami mempertimbangkan nanti ini bisa dijadikan atau digunakan oleh pemohon untuk ke dinas-dinas lain, misalnya PUPR atau dinas kesehatan dan pendidikan yang mungkin lebih banyak dokumen pengadaan barang dan jasanya. Kekhawatiran kami seperti itu saja. Kekhawatiran ya, maksudnya meskipun itu sebenarnya ada pengecualian tadi ya, ada kemudian dari kominfo sendiri, saudara sebagai dari dinas kominfo itu keberatannya terkait dengan putusan KI ini seperti apa? Mungkin yang mulia pertimbangan kita setelah ada putusan dari Komisi Informasi memang untuk memberikan sebagian, mengabulkan sebagian, walaupun untuk ada poin untuk menghilangkan ya. Kembali seperti yang tadi saya sampaikan, kekhawatiran kami jika nanti ini kita penuhi, nah pada inspektorat juga sama keputusannya, kekhawatiran kami ini dijadikan ke PPID yang lainnya, dinas-dinas yang lain yang lebih besar, yang lebih banyak dokumen pengadaan barang dan jasanya. Jadi kekhawatiran lagi nanti mengganggu kinerja dinas seperti itu. Itu kan kekhawatiran dalam arti ini, dan kan nilai nominal itu kan bisa artinya sudah ditetapkan. Terus kemudian kekhawatiran terkait dengan ini tuh mengenai pertanggungjawaban, LPG dan lain sebagainya, nilainya sudah ditangkap, apa yang jadi pengaruhnya seperti apa? Ini terkait dengan putusan KI tadi. Ya, saya sudah sebagai Pertama dalam jumlah yang sangat banyak itu saja sih. Sebelumnya kita juga pernah dengan pemohon yang lain juga meminta dokumen barang dan jasa. Tapi fokus pada satu kegiatan proyek, nah itu kami berikan. Dan kami memisahkan bagian-bagian yang memang harus diberikan. Kalau tidak jelas. maksudnya kan dalam artian yang sama, jumlahnya sudah disampaikan. Terus pengaruhnya caranya seperti apa? Sudah disampaikan, apa yang jadi kekhawatiran? Waktu mungkin dan ketersediaan kami untuk waktu untuk menyediakan dokumen yang banyak gitu. Ya rasanya artinya lebih ke waktu pemberian informasi. Bukan artinya bukan karena putusan KI seperti itu. Ya. Ya, ada pengalaman juga ya
tentang informasi, tetapi dia lebih spesifik itu ya, terkait dengan proyek atau apa yang sedang berjalan gitu ya. Nah, itu diberikan seperti itu, hal seperti itu diberikan. Kalau di dalam perkara yang sama itu secara keseluruhan itu ya, jadi ya pengadaan barang dan jasa tapi yang global gitu atau bagaimana? Jadi yang mulia pada saat itu untuk pada satu proyek saja itu kita berikan dokumen umumnya semuanya. Kalau yang sekarang yang ada dengan tadi boleh ngomong ini. Semuanya sampai SP2 di itu SPM dalam dokumen kontrak itu. Jadi kami keberatan, tidak fokus pada satu ya. Tapi kalau lebih spesifik yang itu mungkin Ya. bisa diberikan gitu ya. Ya, memang pada saat itu di pemohon juga ada dugaan bahasanya gitu ya, dugaan penyalahgunaan pada proyek tersebut. Dia meminta dokumen barang dan jasa karena tujuannya jelas misalnya, dan dia juga pihak yang terlibat dalam kegiatan itu, dan kita memberikan Yang terkait. terkait fokus pada satu saja. Kalau seperti ini kan tidak fokus dan pemohon juga bukan yang dirugikan dalam pekerjaan pada sektor. Tapi kalau untuk data atau dokumen tersebut ya, apa yang dimiliki oleh pemohon ini, nah itu biasanya untuk datanya itu sudah dipublikasikan ya, artinya untuk laporannya hanya di internal tim sendiri ya. Nah, itu disampaikan ke ini tidak di dalam forum apa namanya tanggung jawaban pun lebih apa tingkatnya lebih apa instansinya lebih bagian apa ya Nah, biasanya yang orangnya yang itu tadi bagian Pak ini ya Pak nanti yang bagian itunya ya yang di luar saya lebih dari apa saja. Pemohon ada yang terakhir ya ini ya. Saksi ya. Tadi saya sampaikan bahwa di putusan itu ada yang harus dikabulkan yang dikabulkan ya. Nah itu tahu nggak saat di mana-mana saja yang dikabulkan itu dikabulkan? Tahu nggak itu? Ya, data pribadi pada kejadian. Yang maksudnya yang dinormalkan dalam performa itu ada banyak tuh. Nah, sementara harus dikabulkan sebagian dan dikabulkan di media mana yang dikabulkan yang ada nggak sekarang di dalam putusan? Tidak ada tertulis, tidak jelas di putusannya bagaimana saja yang dikatakan, hanya kita menangkap bahwa itu adalah misalnya seperti dokumen data pribadi yang dikatakan. Tidak ada yang seperti itu ya. Tidak ada keterangan. Baik. Izin menambahkan. Terima kasih kepada saksi. Tadi saksi sudah menyatakan mengetahui tentang Perki 1 tahun 2001. Ya, saksi ya, tadi kan disampaikan tadi kan. Nah, yang kami pertanyakan di situ di Perki 1 tahun 2001 pasal 15 ayat 9 apa isinya, Bu? Maaf, hubungannya apa ya? Maksudnya pertanyaannya ya tidak Kalau tidak bisa di apa tidak ya saya tidak bisa jawab, tidak apa-apa perpasang Pak. Sedih saya sebagai rakyat, Ibu ya, sudah menggaji Ibu, tetapi pasal itu aja Ibu nggak tahu. Oke, rakyat akan membantu bahwa di Perki 1 tahun 2001 pasal 15 ayat 9 jelas dan terang di situ dinyatakan bahwa pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh badan publik itu terbuka untuk umum, antara lain rencana anggaran biaya, spesifikasi, gambar, dan dokumen kontrak. Artinya kami sebagai pemohon berdasarkan undang-undang dan peraturan itu yang kami minta. Ya, yang kedua, tadi majelis menyatakan masalah atau tadi kuasa hukum Anda mengatakan apakah sudah tahu yang dikabulkan yang mana? Saya yakin kalau Ibu sudah membaca putusan dari Komisi Informasi Jawa Barat itu, di situ jelas di pertimbangan
komisioner jelas di situ. Mana-mana yang akan dikabulkan, jelas di situ. Tapi tadi beliau tadi nggak tahu yang mana. Nanti Bapak tuangkan aja dalam tanggapan. Siap. Jadikan bukti. Tanya. Siap. Jadikan bukti silakan. Ya. Siap. Karena kita kan dalam persidangan ini tidak ada mudah-mudah, jadi tidak ada kesempatan dari para pihak untuk saling ini ya, kontak antara Siap. yang dilihat ini ya. Ya, terima kasih. Aja ditanggapi dalam. Terus yang kedua tadi bahwa pemohon ini tidak punya kerugian. Nah itu tanggapan itu nanti tuangan aja Pak. Ini kemarin pasal 24 F Undang-Undang 45 wajib masyarakat asasi manusia. Ya. Saja Pak. Silakan nanti hal-hal yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri tentunya tidak bisa dikenakan ini. Majelis yang akan ini ya mempertimbangkan ya, itu relevan pernyataannya atau tidak, nanti kita akan membuatnya dalam pertimbangan. Cukup ya dari para pihak, dan ini dari Hakim Anggota mau menanyakan. Ya, silakan Pak. Saudara saksi yang nanya Anda dari Kominfo ya. Ya benar saya Assalamualaikum. Jabatan saudara hari ini apa? Dan saya sebagai Pranata Humas Ahli Muda atau Ketua Tim. Anda muda. Pranata Humas Ahli Muda. Ya. Tupoksi tugas pokok. Tugas pokoknya saya melaksanakan kegiatan pelayanan informasi publik, dan ada dua yang saya laksanakan. Yang pertama pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dokumentasi Kabupaten Karawang. Yang kedua saya juga mengelola pengaduan. Pengaduan. Ya, Termasuk seperti ini. Pengaduan seperti ini. ini lebih ke PPID, pelayanan fungsi PPID. Ya. Oke ya, terus dari terus selanjutnya silakan untuk diambil untuk selanjutnya. Ada hal yang mau disampaikan untuk majelis atau cukup, atau hal yang mau diralat atau di Tidak cukup yang cukup ya. mulia. Baik, silakan diambil. Terus selanjutnya Pak Tata, Pak Hidayat, saksi kedua, mau duduk di sini atau di luar silakan Bu. Ya. Baiknya di baiknya. Ya, untuk Pak Tata sekarang masih dalam keadaan di Subang Pak ya. Ya. Nah, bagaimana tadi yang sudah ya. Dan Pak Tata di sini untuk keterangannya ya, selain disaksikan oleh dan yang hadir pada ini saya, jadi katakan keterangan yang sebenarnya. Baik, untuk Pak Tata ini dari pemohon, hal-hal apa yang mau digali terkait dengan perkara ini? Ada yang dikaitkan dengan bukti surat atau tidak? Ada di bukti surat beberapa yang nanti kita siapkan dari inspektorat ya Pak ya. Terbalis. Atau nanti berkembang aja ya, silakan diawali dulu dari pemohon. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saksi ya, saya panggil saksi ya. Saksi betul kerja di sektor. Betul. Apa jabatan kamu? Jabatan selaku sekretaris Sekretaris ya. Kalau dengan PPID-nya sebagai apa Pak? Ada hubungannya nggak? ada sebagai anggota PKB juga. Sejak kapan nasib terjadi? Sejak Januari awal Januari 2004. Saksi saya kan sampai kenal dengan ini ya, dengan PKN ya, tahu ya. Apakah PKN pernah meminta informasi ini kepada sektor? Tahu nggak? Pernah. Ya. Kapan? Maksudnya? Perintah permohonan informasi itu tahun 2022 ya, Agustus 2022. Masih ingat apa yang dimohonkan itu? Ingat? Yang dimohonkan itu adalah kurang lebihnya itu dalam hal pengadaan barang dan jasa pada
P2B. Bapak P2B. P2B. Berapa saksi ke depan? Dari kiri jujur aja. Perki juga bisa lihat tafsir lagi Perki kan. Kalau urusan informasi publik. Sama di depan. Tadi pertanyaan pemohonnya juga kita. Agustus 2022 tadi. Apa itu Pak? Betul ya, betul ya. Ya, waktu KI. Oh, Iya, waktu itu. yang inspektor ini ya? Ya. Iya. Oh, P berapa ini? P2B. iya, iya. P2B. Iya. P2B. Silakan lanjut Pak. Betul ya, ada permohonan ya. Tanggal berapa masih? Kemana tanggal Agustus ya 2022. Tadi yang dimotong sih ada apa? Yang dimotong. Ya, tadi dimohonkan ada perkiraan sendiri, terus kemudian ada yang umum itu ada kontrak, PM, SPMK, berita acara serah terima, kemudian ada Yang terkait permohonan itu ya, dari itu apakah sudah diberikan oleh inspektor atau bagaimana? ya waktu pemeriksaan itu memang tidak kami berikan. Walaupun dalam proses mediasi juga diminta, tapi kami akan memberikan dalam bentuk ringkasan pada waktu itu. Ya, ringkasan artinya dalam bentuk matrikulasi, karena pengadaan barang dan jasa kan banyak. Kalau tahun yang diminta dimohonkan itu kan 2020 dan 2021. Nah, pekerjaan tentunya pengadaan barang dan jasa tahun 2020 dan 2021 itu kalau diminta keseluruhannya banyak Pak. Jadi kami akan memberikan ringkasan dan berbentuk materi. Misalkan contoh apakah SPN-nya ada, kita contohkan ada. Seperti itu. Dari pihak pemohon bagaimana Pak? Pada waktu itu di mediasi pemohon bisa diberikan data selengkap lengkapnya Sesuai permohonan ya. sesuai permohonan. Ringkasan itu dijadikan bukti atau masuk dalam? Ya, waktu itu kami menawarkan memberikan ringkasan Pak. Waktu belum dilakukan. Dua kita siapkan karena pada waktu itu yang diminta mendokumentasi data. Berarti tidak diberikan ya sampai saat. Lalu ada putusan ya untuk KI itu atau bagaimana? Ya, sudah ada putusannya. Putusannya tidak bersih. Itu kan permohonan dari Agustus 22 ya. Iya. Sidang pertama masih ingat ya kapan? Yang pertama itu Januari ya, Tahun 2024. 2022. Ya. Itu bisa 2 tahun itu kenapa ya Pak? Tahu nggak ada masalah apa? Kalau Kalau beritahuan ya. karena memang sudah undangannya pada saat Januari saat sidang itu. Baik. Saksi mengetahui ada permasalahan ke inspektor juga atau ke Sevan tahu? Iya, pada waktu ada panggilan, misalnya kami klarifikasi ke teman-teman di DPD, khususnya di Kominfo, memang ada sebelumnya ada Sevan, kemudian ada Kominfo sendiri. Selain itu ada lagi nggak yang dimaksud? Ya, informasi pada waktu itu disampaikan mungkin ya ada desa-desa, tapi saya belum tahu desanya yang mana. Cukupnya? Terima kasih kepada saksi sebagai inspektorat ya. Yang kami tahu inspektorat itu adalah sebagai lembaga penegak hukum, pengawas atau peraturan yang ada di Kabupaten Karawang. Bapak juga kami kenal tadi sebagai sekretaris.
daripada inspektorat, berarti kan itu kan jabatan Bapak kan sebagai PPID pembantu, ya kan? Nah, pertanyaan kami Pak, tadi Bapak tadi udah tahu bahwa yang kami mohonkan itu adalah rencana biaya, spesifikasi, termasuk dokumen kontrak. Pertanyaan kami, menurut Bapak, itu informasi rahasia atau informasi publik yang dikecualikan? Ya. Menurut kami Pak ya, Ya. ya, bahwa kebetulan saya sebelumnya auditor Pak, bahwa dokumen yang dimintakan itu kan bagian dari pengawasan atau pemeriksaan oleh auditor yang masuk dalam kertas kerja audit. Dokumen kontrak itu adalah bukti utama ketika auditor itu meminta pengadaan barang dan jasa yang di atas 200 juta. Itu harus ada dokumen kontrak. Sesuai Perpres 5470 atau Perpres 1612 itu bahwa memang dokumen di atas 200 juta itu dilakukan tender dan dibuat kontrak. Dan kontrak itu adalah bukti utama. Kenapa? Tanpa kontrak pemerintah tidak akan membayar Pak. Dengan tidak adanya dokumen kontrak, maka pemerintah tidak akan membayar pekerjaan yang ditenderkan. Maka itu menurut kami adalah dokumen utama. Seperti hanya invoice juga bukti. Sementara informasi adalah seperti hanya laporan keuangan Pak. Jadi laporan keuangan, neraca, laporan rugi laba itu merupakan informasi. Tapi ketika minta berapa sih rekening orang di bank yang ada di itu, ketika perusahaan TBK itu ada, maka diminta nggak akan diberikan karena itu data. Data dan informasi menurut kami adalah sesuatu yang berbeda. Data adalah dokumen yang dibutuhkan untuk informasi adalah proses data yang telah diproses menjadi sebuah informasi, itu laporan keuangan, laporan dari neraca dan laporan keuangan. Simpel aja Pak, pertanyaan kami, apakah dokumen kontrak yang kami mohon itu menurut Bapak itu informasi yang dikecualikan atau informasi umum yang bisa diketahui masyarakat? Itu aja. Ya, kalau kami kacamatanya adalah pemerintah, maka itu adalah dokumen yang harusnya dikecualikan. Oke, dikecualikan. Oke, pertanyaan kami lagi, Bapak kan sebagai PPD pembantu loh, mestinya harus paham dong tentang Perkes 1 tahun 2001 kan? Bapak kan tahu di situ pasal 15 ayat 9 jelas dan terang di situ dinyatakan bahwa dokumen kontrak itu adalah informasi terbuka. Seluruh rakyat harus tahu karena itu adalah uang negara, uang rakyat. Jadi rakyat harus pasti boleh tahu. Terus masalah kebanyakan yang kami minta itu anggaran yang sudah lewat. Artinya dokumen kontrak itu sudah ada, udah kalian susun itu di dokumen. Apalagi Anda sebagai PPID yang menyusun arsip-arsip dokumen kontrak itu. Artinya ketika masyarakat datang meminta, ya tinggal nih serahkan, langsung fotokopi. Kami tidak meminta aslinya, minta fotokopinya kan. Setelah itu nanti dikembalikan lagi ke badan publik. Jadi tidak ada alasan karena itu utama, karena itu apa. Kami hanya minta fotokopinya aja kok. Selanjutnya dikembalikan. Dan perlu Bapak tahu kenapa kami minta tahun 2021. Karena disitulah peristiwa COVID. Disitulah banyak yang kami curigai. Kok bisa ada perjalanan dinas dan reses situasi COVID. Sementara keluar susah. Jadi kami catat bahwa Bapak mengatakan tadi bahwa dokumen kontrak adalah informasi yang dikecualikan. Kami akan catat. Dari inspektorat ya. Pada tahun 2022 KSP
PKN ini juga pernah minta informasi kepada PKN dalam hal ini mengajukan informasi tersebut itu bagi apa? Artinya apakah dalam peran dan tujuan sebagai apa bisa minta informasi tersebut? Masih itu terkait sebenarnya sebagai kontrol sosial, sebagai apa kontrol sosial di pemerintah baik pusat maupun daerah, karena memang kontrol sosial itu adalah yaitu tadi mungkin terkait seperti hal masyarakat yang lain juga sebagai kontrol sosial dalam rangka penyelenggaraan pemerintah. Dengan informasi yang diminta oleh PKN. Kalau saksi pada waktu itu tujuan apa yang memang diinginkan oleh tujuannya mungkin kalau tujuan saya kurang paham Bu, tujuannya yang diminta, tapi karena waktu itu disampaikan karena PKN sebagai kontrol sosial lembaga dari PKN dari ekonomi. Artinya dalam pada waktu berinformasi tersebut memang sesuai undang-undang KI tadi disampaikan bahwa memang informasi itu yang ada yang dikecualikan, ada yang tidak dikecualikan. kemudian berkaitan dengan yang informasi-informasi yang diminta oleh PKN ya, ini ada informasi kepada Sekwan dalam hal ini. Ini saudara tahu mengenai hal itu ya? Kalau sektor rinci saya nggak tahu, karena yang waktu itu yang kejadiannya di sektor saya. Artinya saudara mengetahui yang terkait dengan pengajuan informasi kepada investor. Ya, Terkait dengan perkara ini yang saudara tahu? yang sektor nggak tahu bahwa ada permintaan informasi juga. Tahu ada permintaan. Iya. Setahu saksi permintaan informasi dari PKN itu yang seperti apa? Kalau ke sektor saya kurang tahu. Jadi diminta informasi berkaitan dengan yang dimintakan seperti yang inspektorat, tapi sama karena yang dimintakan juga kan disediakan di KI. Sama persis sama yang dimintakan pada saat yang diajukan kepada inspektorat gitu ya. Jadi, apakah informasi yang diminta itu secara keseluruhan? Kalau yang di inspektorat keseluruhan. Kalau yang ini Kesehatan saya belum nggak baca soalnya. selain itu yang saudara tahu yang terkait dengan tentang informasi yang diajukan kepada Sekwan. Ya sesuai ininya mungkin tadi bahwa seperti yang dimintakan waktu di inspektorat itu permintaannya ya mungkin kurang lebihnya sama pertanggungjawaban. Saja ya. Terus kemudian pada saat permintaan informasi ke inspektorat, apakah sudah diberikan informasi oleh pemohon? Kalau yang di inspektorat pada saat mediasi kami akan memberikan nanti dalam bentuk ringkasan, dalam bentuk materi menyampaikan informasi sesuai dengan yang dimintakan. Ringkasan nantinya dalam bentuk matrikulasi. Kalau yang terkait dengan perkara ini ya, saksi mengetahui atau tidak sejauh mana informasi yang sudah diberikan oleh Pandu? Kurang tahu. Kira saudara lebih tahunya yang tadi ya permintaan informasi kepada inspektorat ya kalau terkait dengan
Iya. Informasi kesehatan gitu ya. Ada. Yang kami sampaikan bahwa saksi ini tidak relevan dalam persidangan ini. Oh, iya. Karena yang beliau tahu hanya Inspektorat, sementara kita pokoknya adalah persoalan DPRD Kerawang. Itu aja majelis, terima kasih. Ya, itu dia saksi ini ya. Baik. Apa-apa? Ada hal lain yang di luar yang tadi belum disampaikan? Cukup baca. Nah, baik ya. Kalau begitu silakan untuk diambil KTP-nya. Untuk majelis. Pemohon cukup silakan di luar di belakang. Cukup ya saksinya Pak ya. Kita ada lagi saksi ya, ada ya. Dari termohon ada saksi? Tidak ada. Tidak ada ya. Jadi Tidak ada. di surat aja ya. Siap. Jadi besok masih kita beri kesempatan untuk rekaman surat. Siap. Dari para pihak ya. Jika ada saksi silakan majelis membuka ruang lagi. Nah, cukup tidak ada lagi yang disampaikan? Cukup. Pemohon juga cukup. Cukup. Ya. Baik ya, karena tidak ada lagi disampaikan dari para pihak dan majelis, maka untuk sidang selanjutnya yaitu sama bukti surat dan saksi dari para pihak dijadwalkan karena besok tanggal 28 ya. Kalau kita agak panjang di hari Selasa, tanggal 3 Pak. 3. Ini 3 atau tanggal 2 itu? 3 ya. 3 ya, karena kita baru pilkada Pak ya. Siap. Yang ada sampai kita dari kita awali bulan depan kita. Jadi yang orang juga kebetulan ada tempat Kali ini ada apa? ada di PN. Oh, ada sedang di PN juga. Oke. Tempat bisa. Kali mana? Itu 2.000 ya? 2.000 ya? Kalau begitu kita ini aja di tanggal 5 ya, yang 5 2.000 ya. Baik kan? 10 IB. Selanjutnya kepada para pihak yang hadir pada hari ini dan lagi bagian ini merupakan panggilan. Nah, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.